Sifat koligatif larutan merupakan sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan, bukan berdasarkan jenis zat tersebut. Secara umum, sifat koligatif larutan dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik-titik, dan penurunan titik beku, serta tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan jenis tekanan yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan osmotik antara suatu larutan dengan pelarut murninya melalui membran semi-permeabel. Artinya, tekanan osmotik merujuk pada tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis, yaitu pergerakan molekul larutan encer atau hipotonik melalui membran semi-permeabel ke arah larutan yang lebih pekat atau hipertonik. Sebenarnya tekanan osmotik dipengaruhi oleh konsentrasi partikel zat terlarut dan suhu. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, semakin besar pula tekanan osmotiknya. Dengan demikian, perbedaan konsentrasi antara dua larutan yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel akan menentukan arah perpindahan pelarut. Konsep ini juga dapat diterapkan pada bahan pangan yang memiliki membran sel, karena membran sel dapat bersifat selektif terhadap perpindahan air dan zat terlarut. Yang ketiga adalah larutan gula sebagai larutan hipertonik. Larutan hipertonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan dengan larutan yang berada di dalam sel. Dalam pembuatan manisan mangga, larutan gula yang digunakan umumnya memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi daripada cairan sel pada jaringan mangga. Kondisi tersebut menyebabkan larutan gula bersifat hipertonik terhadap sel-sel mangga. Akibatnya terjadi perpindahan air melalui membran semi-permeabel. Air dari dalam sel mangga akan bergerak menuju larutan gula yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Peristiwa perpindahan air tersebut disebut osmosis. Semakin tinggi konsentrasi gula dalam larutan, maka semakin besar tekanan osmotiknya, sehingga semakin besar pula kecenderungan air keluar dari jaringan mangga. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang diperlukan pertama adalah pisau, lalu toples, sendok makan, panci, talenan, dan sendok sayur. Selanjutnya bahannya itu ada 500 ml air, 500 gram gula pasir, pewarna kuning, dan 2 buah mangga. Pertama, cuci buah mangga hingga bersih untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada permukaan kulitnya. Selanjutnya, kupas kulit mangga, kemudian potong daging buah menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu, jangan lupa untuk membuang bijinya. Untuk membuat larutan gula, rebus hingga gula benar-benar larut dan tercampur dengan air secara merata. Setelah larutan gula selesai dibuat, diamkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu ruang agar tidak merusak tekstur mangga saat dicampurkan. Berikutnya, masukkan potongan mangga ke dalam toples yang bersih. Tuangkan larutan gula ke dalam toples hingga seluruh potongan mangga terendam. Setelah itu, tutup toples dengan rapat dan simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 12 hingga 24 jam. Setelah didiamkan selama waktu yang ditentukan, manisan mangga sudah siap disajikan dan dinikmati. Pembuatan manisan mangga merupakan salah satu penerapan sifat koligatif larutan, khususnya tekanan osmotik. Pada praktikum ini, potongan mangga direndam dalam larutan gula dengan konsentrasi tertentu. Setelah perendaman, mangga mengalami perubahan rasa, tekstur, dan kandungan air. Mangga menjadi lebih manis dan teksturnya cenderung lebih padat karena terjadi perpindahan air dan zat terlarut selama proses perendaman. Tekanan osmotik berkaitan dengan perpindahan pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah menuju larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Dalam praktikum, larutan gula di luar sel mangga memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dibandingkan cairan di dalam sel mangga. Kondisi tersebut menyebabkan larutan gula bersifat hipertonik terhadap cairan sel mangga. Akibatnya, air dari dalam sel mangga berpindah keluar menuju larutan gula melalui membran semi-permeabel. Peristiwa ini disebut osmosis. Keluarnya air dari jaringan mangga menyebabkan terjadinya dehidrasi osmotik. Pada saat yang sama, sebagian gula dari larutan dapat berdifusi masuk ke dalam jaringan mangga. Oleh karena itu, terjadi perpindahan massal berupa pengurangan air dan peningkatan zat terlarut pada mangga. Kondisi tersebut menyebabkan rasa mangga menjadi lebih manis serta mempengaruhi teksturnya. Konsentrasi gula mempengaruhi besarnya tekanan osmotik. Semakin tinggi konsentrasi gula, semakin besar jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, sehingga tekanan osmotiknya semakin tinggi. Perbedaan konsentrasi yang lebih besar antara larutan gula dan cairan sel mangga menyebabkan perpindahan air secara osmosis menjadi lebih kuat. Namun, proses tersebut dipengaruhi pula oleh lama perendaman, konsentrasi larutan, ukuran potongan mangga, dan karakteristik jaringan buah. Berkurangnya kandungan air pada mangga juga dapat mengurangi ketersediaan air bagi mikroorganisme. Oleh sebab itu, penggunaan larutan gula dalam pembuatan manisan tidak hanya berfungsi memberikan rasa manis, tetapi juga membantu memperpanjang daya simpan produk. Dengan demikian, perubahan yang terjadi selama pembuatan manisan mangga menunjukkan penerapan tekanan osmotik melalui proses osmosis dan dehidrasi osmotik. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan manisan mangga terbukti merupakan bentuk penerapan nyata dari sifat koligatif larutan, khususnya prinsip tekanan osmotik.
Perendaman potongan mangga dalam larutan gula berkonsentrasi tinggi menyebabkan air dari dalam sel-sel mangga berpindah keluar menuju larutan gula melalui proses osmosis. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut di dalam dan di luar sel. Dampaknya, kadar air dalam mangga berkurang secara signifikan, sementara sebagian molekul gula terserap masuk ke dalam jaringan. Kombinasi inilah yang mengubah tekstur mangga menjadi lebih padat sekaligus memberikan rasa yang lebih manis. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi gula yang digunakan, maka semakin besar pula tekanan osmotiknya, sehingga dorongan air untuk keluar dari jaringan mangga akan berlangsung lebih optimal. Jadi, larutan gula di sini tidak hanya berperan sebagai pemberi rasa manis semata, melainkan juga berfungsi aktif dalam proses dehidrasi osmotik yang efektif, memperpanjang daya simpan dan menjaga keawetan manisan mangga. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.